Shalom, selamat pagi dan salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Pagi ini kita akan mulai ibadah persekutuan kita. Kita percaya sesuai dengan janji Kristus, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namanya, maka Dia akan hadir. Dan jika Kristus hadir, maka kuasa Allah akan dinyatakan bagi kita sekalian. Amin. Untuk itu saya akan memandu Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian untuk dapat mengikuti ibadah dari awal hingga akhirnya. Pertama-tama mari kita berdoa menyerahkan ibadah ini ke dalam pimpinan Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini. Kami masih bisa beribadah kepadamu, walaupun dengan suasana dan cara yang sedikit berbeda. Namun kami percaya sepenuhnya Engkau hadir dan memberkati ibadah persekutuan kami. Karena Engkau sendiri yang berkata bahwa suatu hari nanti kami akan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Untuk itu kami mohon tuntunan-Mu dari awal hingga akhir ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal, kami panjatkan doa kami. Amin. Mari kita akan menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Allah. Sebab Dia Allah yang kudus, yang layak menerima segala pujian dan hormat kita. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan
Engkau yang kudus, Anak Domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Mari bersyukur kepada Tuhan, sebab Engkau yang kudus. Hormat kuasa bagi-Mu Tuhan, Engkau layak ditinggikan. Haleluya, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, ku tinggikan nama-Mu selamanya. Kau ku tinggikan, Engkau ku sembah. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Haleluya. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk firman Tuhan hari ini. Kita percaya firman Tuhan meneguhkan, menguatkan, mengajar, dan mengubahkan kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk firman-Mu hari ini. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang
dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudaraku sekalian. Tiba saatnya kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini saya beri judul Ketika Keadaan di Luar Kendali Kita. Bapak Ibu saudaraku sekalian, dalam hidup ini seringkali Tuhan mengizinkan kita ada dalam situasi atau keadaan tertentu yang tidak bisa kita atasi atau di luar kendali kita. Walaupun kita memiliki segala hal yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah tersebut, tetapi kenyataannya masalah atau situasi tetap tak mampu kita kendalikan. Sebutlah kita mempunyai uang yang melimpah. Kita punya posisi atau jabatan yang tinggi, berbagai pengalaman yang mendukung, ataupun keterampilan yang menunjang. Mengapa hal tersebut bisa terjadi Bapak Ibu saudaraku sekalian? Supaya kita bisa mengerti, supaya kita bisa sadar, bahasa Jawanya supaya kita bisa eling, bahwa yang pertama, kita hanya manusia biasa. Yang kedua, kita sadar bahwa sandaran kita selama ini tidak terlalu kuat, atau bahasa lainnya rapuh. Dan yang ketiga, kita mengerti bahwa memang kenyataannya keadaan di luar kendali kita, tetapi tetap di dalam kendalinya. Mari kita lihat kebenaran ini satu persatu. Yang pertama, kita hanya manusia biasa. Bahwa kita sebagai manusia biasa, kita rentan dengan kelemahan dan ketidakberdayaan. Inilah salah satu kecenderungan manusia yang tidak disadarinya, yaitu bahwa sehebat apapun kita sebagai manusia, kita tetap manusia biasa. Kita bukan Superman, bukan malaikat, apalagi Tuhan. Tetapi memang dari dulu si iblis akan terus mencobai kita, sama seperti ia mencobai Adam dan Hawa.
bahwa seolah-olah kita bisa menjadi Allah. Sejak zaman purba sampai sekarang manusia mempunyai kecenderungan untuk mencoba mendirikan menara Babel sampai ke langit bagi dirinya sendiri. Dan mencoba mengendalikan segalanya dengan apa yang dimilikinya. Entah itu dengan uangnya, pengalamannya, skillnya, pengetahuannya, dan bahkan dengan doa-doanya. Tentu yang dimaksud di sini adalah doa-doa yang egois, yang mengontrol Tuhan sedemikian rupa supaya Tuhan menuruti keinginannya. Kita punya natur atau sifat dasar dari Adam dan Hawa bahwa kita ingin mengendalikan, mengontrol sesuatu. Entahkah itu keluarga kita, mengendalikan teman-teman kita, gereja kita. Kalau saya pendeta, mengendalikan jemaat saya. Kalau jemaat mengendalikan pendetanya. Termasuk secara politik, bahkan cuaca. Itu sebabnya kita mudah marah-marah ketika semua yang ingin kita kendalikan tersebut tidak berjalan sesuai dengan keinginan atau harapan kita. Itu kebenaran yang pertama. Kebenaran yang kedua, mengapa sepertinya Tuhan izinkan keadaan di luar kendali kita. Supaya kita sadar bahwa sandaran hidup kita tidak kokoh, rapuh. Kita tidak boleh dan tidak bisa menyandarkan hidup kita pada apa yang tidak tentu, yaitu harta atau yang lainnya. Karena itu terlalu rapuh. Satu-satunya sandaran kita hanya Allah saja. Firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Lukas pasal 12 ayat 15. Terjemahan lain mengatakan, hati-hatilah, jangan mengingini apa yang tidak kau miliki, karena hidup yang sesungguhnya sama sekali tidak bergantung pada besarnya kekayaan kita. Jadi jelas bahwa hidup seseorang tidak bergantung pada kekayaannya menurut Alkitab. Sekalipun harta kekayaannya melimpah ruah. Mengapa? Pertama, karena ia bisa sewaktu-waktu kehilangan kekayaannya. Dalam fenomena sekarang ini, ketika wabah corona menjadi pandemik dan menjadi berita fenomena yang menggoncang dunia, saya membaca ada begitu banyak orang-orang yang mengalami dampaknya, baik orang miskin maupun orang kaya. Ternyata orang kaya pun mengalami dampak yang besar. Beberapa hari yang lalu saya membaca di sebuah berita, karena pandemi corona ini salah satu orang terkaya di Indonesia kehilangan hartanya lebih dari 70 triliun. Jelas bahwa harta pun bisa sewaktu-waktu hilang. Dan banyak kasus bencana alam lain di mana seseorang yang punya harta begitu banyak lenyap dalam hitungan seketika itu juga. Jadi harta kita bisa sewaktu-waktu lenyap atau hilang. Yang kedua, seorang bukan hanya bisa kehilangan hartanya, tapi juga bisa kehilangan nyawanya kapanpun. Itu sebabnya Yesus berkata, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga
jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia ini tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Jadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita juga sewaktu-waktu bisa kehilangan nyawa kita. Kematian tidak pernah pilih-pilih orang miskin maupun kaya. Kematian tidak pernah permisi. Kapanpun ia datang menjemput. Firman Tuhan juga dengan jelas berkata, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jadi jelas, sandaran kekayaan adalah sandaran yang tidak tentu, tidak pasti, dan itu rapuh Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Memang tidak semua orang mengandalkan kekayaannya karena nggak semua orang punya kekayaan. Tapi ada orang-orang yang mengandalkan yang lainnya. Misalnya kalau dia punya pengalaman kerja, ia mengandalkan pengalaman kerjanya. Kalau dia punya pengalaman spiritual, mungkin dia mengandalkan pengalaman spiritualnya. Kalau ia punya skill, dia mengandalkan skillnya. Kalau dia punya koneksi atau jabatan dengan orang-orang tertentu, dia mungkin mengandalkan koneksi, kenalan, relasi dengan orang-orang tertentu yang dianggapnya penting, yang bisa menolongnya. Di dalam Alkitab salah satu contohnya adalah Rasul Petrus atau Simon Petrus. Satu kali Simon Petrus pernah semalam-malaman menangkap ikan tetapi tidak menangkap apa-apa. Sampai satu kali Yesus datang dan menyuruh Simon untuk menebarkan jalannya. Ini satu yang aneh. Simon orang yang punya pengalaman di bidang ini. Tetapi kenyataannya hari itu pengalamannya seolah-olah tidak bisa menolongnya. Pengalamannya melaut, menjala ikan bertahun-tahun, hari itu seperti tidak ada kekuatannya. Mungkin kita juga pernah membaca kisah Ayub. Ada satu masa di mana Ayub kehilangan anaknya, 10 anaknya, kehilangan seluruh hartanya. Istrinya meninggalkan dia dan juga kehilangan kesehatannya. Betul-betul di luar kendalinya. Saya tidak tahu apa yang diandalkan Ayub pada saat itu. Tetapi Alkitab mencatat di akhir seluruh perjalanan ujiannya yang begitu berat, mata batin Ayub tercelik dan mulai bisa melihat campur tangan Allah di dalam hidupnya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, bahwa sekalipun semua di luar kendali kita, namun semua tetap ada di dalam kendalinya. Ini kebenaran yang juga harus kita mengerti. Memang betul keadaan di luar kendali kita. Seolah-olah pengalaman kita, harta kita, keterampilan kita tidak bisa menolong kita. Tidak bisa mengendalikan situasi saat ini. Tetapi kalau kita tidak bisa mengendalikan, bukan berarti di luar kendalinya. Kita meyakini bahwa tidak ada sesuatu yang buruk yang akan terjadi menimpa kita tanpa seizin Bapa di surga. Firman Tuhan berkata, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit?
namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Ini artinya bahwa semua tetap atas seizinnya. Kalau akhirnya Tuhan mengizinkan kita kehilangan harta kita, kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan jabatan kita, dan semua yang kita pegang selama ini tetap di dalam izinnya, kehendaknya. Apa maksud dibalik semuanya itu? Dalam pikiran kita yang kecil, yang terbatas ini, kita mungkin tidak tahu. Tetapi nanti dalam perjalanan waktu, minimal nanti di kekekalan, ketika kita bertemu dengan Allah, bertemu dengan Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan menemukan jawabannya. Tetapi juga Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma pasal 8 ayat 28. Itu artinya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, baik maupun buruk. Sesuatu yang kita bisa kendalikan ataupun yang tidak bisa kita kendalikan. Dan semua itu kalau respon kita benar mendatangkan kebaikan. Tetapi kebaikan di sini harus dipahami juga dengan standar kebenaran Alkitab. Bukan kebaikan menurut versi pengertian kita, tetapi kebaikan menurut versi atau pengertian Alkitab atau firman Allah. Karena apa yang kita anggap baik, apa yang kita anggap benar, apa yang kita anggap tepat, belum tentu di mata Allah. Itu sebabnya Alkitab juga dengan jelas mengatakan, seringkali apa yang dipuji-puji manusia dibenci oleh Allah. Ukuran nilai-nilai dunia ini dengan apa yang Allah nilai bisa jauh berbeda. Manusia ini melihat hasil-hasil berdasarkan apa yang nampak di depan mata. Oh, kalau seorang itu berkenan di hadapan Tuhan secara pelayanan, kalau jemaatnya banyak, kalau aset-aset gerejanya banyak, kalau dia dikagumi banyak orang, keluar masuk TV, kalau dia menjadi pendeta yang jadwalnya penuh selama setahun, berarti dia seorang yang dipakai Tuhan. Kalau dia pendeta yang jemaatnya hanya 1-2 orang, kalau dia hartanya hanya sedikit, tidak terkenal, mungkin bisa disebut pendeta yang tidak dipakai Tuhan. Itulah standar manusia, tapi sama sekali bukan standar Tuhan. Kalau di dalam dunia sekuler orang melihat, kalau dia diberkati, usahanya sukses, selalu lancar, tidak pernah ada masalah, itu berarti diperkenan Tuhan. Tapi kalau dia selalu banyak masalah, dibuat bangkrut usahanya, sakit penyakit seperti tidak pernah berhenti menyerang keluarganya, termasuk kecelakaan dan kemalangan, oh itu berarti dikutuk oleh Tuhan. Tentu pengertian seperti inilah pengertian manusiawi, bukan pengertian yang Alkitab catat atau Alkitab tulis. Bahkan dengan jelas Alkitab mengatakan orang-orang yang dikasihinya dihajar, dididik supaya menjadi anak-anak Allah yang benar, yang sah, yang sejati. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku sekalian, setelah kita menjadi Kristen, nilai-nilai kita harus kita selaraskan dengan firman Tuhan. Sebelum menjadi orang percaya, mungkin kita ingin mengendalikan semuanya. Mengendalikan hidup kita, masa depan kita, masa depan anak-anak kita, hidup orang lain, teman-teman, dan semua orang yang bisa kita kendalikan.
Tetapi setelah kita menyerahkan diri dan menjadi milik Kristus, harusnya Kristuslah yang mengendalikan hidup kita, mengendalikan masa depan kita, mengendalikan pikiran kita, mengendalikan seluruh arah hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku sekalian, mari kita merenungkan kembali apa yang terjadi hari-hari ini. Mungkin Bapak Ibu Saudaraku sekalian bertanya-tanya, mengapa semua ini terjadi? Mengapa Tuhan izinkan segala sesuatunya nampak berjalan tidak seperti harapan kita? Mungkin Bapak Ibu sedang merintis usaha. Kemudian virus corona ini datang dan memporak-porandakan usaha Bapak Ibu. Mungkin lewat situasi seperti ini, Bapak Ibu sudah merencanakan, saudara sudah merencanakan banyak hal dalam tahun 2020 ini dan sepertinya semuanya gagal, berantakan. Mari kita letakkan seluruh kegalauan kita, ketidakmengertian kita, kegundah gulanaan hati kita kepadanya. Dan kita berkata, Tuhan, aku mau belajar untuk menyerahkan seluruh hidupku kepadamu. Apa yang bisa kulakukan, dan selebihnya aku menyerahkannya ke dalam tanganmu. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini bisa menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan. Terima kasih Engkau mengizinkan banyak hal dalam hidup kami. Seringkali tidak sesuai dengan harapan kami. Ada area-area yang tidak sanggup, tidak mampu kami kendalikan. Kami tidak mengerti mengapa itu terjadi, tetapi pagi ini setelah mendengar firman-Mu, kami disingkapkan, kami dibukakan pengertian kami bahwa kami hanya manusia biasa. Kami lemah, kami tak berdaya. Itu sebabnya kami butuh uluran tangan-Mu, campur tangan-Mu. Ampuni kesombongan kami yang kami tidak sadari. Kami berpikir kami tidak membutuhkan Engkau. Ampuni kami ya Tuhan. Dan tolong kami untuk kami memperbaiki apa yang masih bisa kami perbaiki. Ampuni kami kalau kami menyandarkan hidup kami bukan kepadamu, tetapi kepada harta kekayaan kami, tabungan kami, keterampilan, pengalaman, dan segala hal yang kami anggap bisa menyelesaikan semua masalah kami. Dan biarlah melalui firman-Mu ini, kembali kami disadarkan bahwa memang segalanya di luar kendali kami. Tetapi kami mempercayai semua ada di dalam kendali-Mu. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Dan jadikan kami pelaku-pelaku firman yang baik. Sehingga kehidupan kami boleh memuliakan Bapa di surga. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan pimpinan penyertaan Roh Kudus akan memimpin menyertai hidupmu. Mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali menjemput kita sekalian dalam awan-awan permai. Mari bersama-sama kita berkata,
Amin. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Jaga kesehatan, jaga stamina. Dan informasi ibadah berikutnya akan saya sampaikan lewat grup. Dan jika Bapak Ibu Saudara bertanya bagaimana saya bisa mendukung pekerjaan Tuhan, bagaimana saya bisa memberikan persembahan, Bapak Ibu bisa menanyakan nomor rekening gereja atas nama gereja kepada Ibu Bendahara, Ibu Aini, dan melalui transfer. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, dan doa kita bersama, biarlah wabah virus corona ini segera selesai dan kita bisa bersekutu bersama-sama kembali dalam pertemuan bersama. Kita bisa saling menguatkan dalam komsel dan juga pemuridan bisa berlangsung kembali, termasuk doa pagi kita. Sekian informasi GBI SBC. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.